Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah status yang istimewa. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan, Allah telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita sehingga kita bisa memanggilnya Aba, ya Bapa. Kita mendapat status yang istimewa sebagai anak Allah. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari status kita sebagai anak-anak raja. Status inilah yang membuat kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi sangat istimewa. Sebagai anak, Bapa akan memberikan segala sesuatunya yang disediakan untuk anak-anaknya. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, karena kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Yang pertama, Bapa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita membuka celah kepada iblis melalui pikiran kita. Kita seringkali khawatir memikirkan kehidupan kita, memikirkan apa yang akan kita makan, memikirkan bagaimana masa depan kita nanti. Bahkan seringkali kita memikirkan banyak hal yang belum tentu terjadi. Tanpa kita sadari, kekhawatiran ini seringkali membuat iman kita menjadi goyah. Bahkan seringkali kekhawatiran ini membuat kita salah melangkah dan justru memperparah kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Bapa yang mengerti segala sesuatu yang kita perlukan. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia adalah Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kita, Bapa yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Yang kedua, Bapa selalu memberikan pemberian yang terbaik. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Kita sebagai orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, bukan? Maka terlebih lagi Bapa kita yang di sorga, Ia akan memberikan pemberian yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Bahkan karena kasih-Nya, Bapa rela memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita yang percaya beroleh keselamatan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik, pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Mungkin terkadang kita tidak dapat mengerti karena apa yang Tuhan berikan seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang Bapa berikan adalah pemberian yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11,
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang ketiga, Bapa memberikan kepada kita hak sebagai ahli waris. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menjadi anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli waris. Kata ahli waris berarti seseorang yang berhak menerima. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Karena itu kita berhak menerima semua janji-janji Allah. Di dalam Alkitab ada begitu banyak janji Tuhan. Janji penyertaan Tuhan, janji kekuatan, janji perlindungan Tuhan. Semuanya itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah menerimanya di dalam iman, sehingga janji itu digenapi dan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Selain kita memiliki hak istimewa sebagai anak, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, menjadi terang. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak terang, dan Tuhan ingin terang kita bercahaya di depan semua orang. Di tengah keadaan dunia yang semakin gelap, yang semakin jahat, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita sebagai anak-anak Allah, hidup kita menjadi terang. Melalui perkataan kita, melalui cara hidup kita, melalui tindakan kita, orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kita, sehingga nama Tuhan, nama Bapa kita dipermuliakan. Hal yang kedua, kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah adalah hidup dipimpin oleh Roh. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita, menolong kita, menasehati kita, agar pikiran dan tindakan kita sesuai dengan firman Allah. Hidup oleh Roh, maka kita tidak lagi menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita supaya kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita memperoleh status yang istimewa, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kita beroleh status yang baru, yaitu kita menjadi ahli waris kerajaan Allah dan menerima semua janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita sekarang. Marilah kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh, sehingga kita memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, sebab kita adalah anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat status yang baru, yang sangat istimewa yang kami terima, yaitu sebagai anak-anak Allah. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, sebab kami adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.